Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal bongkar soal routing dinamis Cisco nih. Ada ringkasan teknis yang Anda bagikan, jadi misinya kita mau ngertiin gitu. Gimana sih jaringan ini bisa, pinter milih jalur terbaik sendiri buat data Anda. Nggak kayak routing statis kan, yang mesti diatur manual satu-satu, terus kaku banget kalau ada perubahan. Pernah kepikiran nggak gimana email atau pas Anda streaming video gitu, kok bisa ya sampai tujuan lewat internet yang ruwet banget? Nah, itu dia routing dinamis ini jawabannya. Oke deh, mari kita bedah ini lebih dalam. Langsung aja nih ya, gimana sih caranya router-router ini bisa kenalan? Apa mereka saling kirim DM gitu? Haha, iya nggak gitu juga sih. Tapi konsepnya mirip lah. Mereka itu pakai proses namanya neighbor discovery. Jadi mereka saling kirim sapaan, pesan hello gitu. Nah, kalau ada yang bales, baru deh mereka resmi jadi tetangga. Oh, oke. Jadi kayak kenalan dulu ya? Iya, itu langkah pertamanya. Penting banget nih sebelum bisa tukar info lebih jauh. Ibaratnya, ya kenalan dulu lah sebelum tukar peta jalan kan? Masuk akal. Nah, setelah kenalan nih, terus gimana mereka bagi-bagi peta jalan, alias informasi rute itu? Apa semua info langsung di-share ke semua tetangga? Itu tergantung protokolnya sih. Ada yang kayak OSPF, dia tuh bagiin peta lengkap topologi jaringan ke semua router lain di areanya. Kayak broadcast peta gitulah. Tapi ada juga yang kayak RIP atau EIGRP versi lama, dia cuma kasih info dari tetangga sebelahnya aja, nggak semua dikasih tahu. Oh gitu. Terus, tiap router juga pasti ngiklanin jaringan yang nyambung langsung ke dia. Nah, info ini dicatat sama tetangganya. Kalau rutenya dianggap paling bagus, ya berdasarkan hitungan tertentu, baru deh info itu masuk ke tabel routing utama si tetangga. Jadi ini proses belajar terus-menerus ya, sampai semua router punya pemahaman yang sama gitu tentang jaringan. Itu yang namanya konvergensi bukan sih? Nah, betul sekali. Konvergensi itu kondisi idealnya. Pas semua router udah sepakat mana peta jaringan terbaik. Tapi, yang keren dari routing dinamis itu ya kemampuannya buat adaptasi. Adaptasi gimana tuh maksudnya? Gini, misalnya nih, ada kabel putus atau link mati gitu. Iklan rute yang lewat situ kan berhenti. Nah, router lain bakal tahu, oh jalur ini udah nggak bisa. Mereka hapus rute lama itu dari tabelnya. Terus kalau kebetulan ada jalur alternatif lain yang udah pernah dipelajari sebelumnya, ya otomatis langsung dipakai. Nggak perlu admin jaringan begadang buat benerin. Wah, canggih ya. Nggak perlu campur tangan manual. Nah ini kayaknya bagian yang paling seru. Kalau misalnya ada banyak jalan ke satu tujuan, kan bisa aja tuh. Gimana sih router pilih yang terbaik? Apa cuma yang paling deket aja? Ini dia, masuk ke konsep metrik. Jadi, setiap jalur itu punya nilai. Bisa dibilang biaya atau kualitas lah. Prinsipnya, makin rendah nilainya, makin bagus jalurnya. Tapi, cara ngitungnya ini beda-beda tiap protokol. Oh, beda-beda. Contohnya? Ya, kayak RIP misalnya, dia itu simple banget, cuma ngitung hop count, jumlah router yang dilewatin. Tapi, ini sering nggak akurat soal kualitas link aslinya. Bisa aja hopnya dikit, tapi jalurnya lambat banget kan? Benar juga ya. Protokol yang lebih modern, kayak OSPF, itu lebih pinter. Dia pakai cost yang dihitung berdasarkan bandwidth, makin gede bandwidthnya, makin kecil cost-nya. Jadi makin dipilih. Ibaratnya, mending lewat tol yang cepet, walau agak muter dikit, daripada jalan tikus yang deket tapi macet perah gitu. Oke. EIGRP malah lebih kompleks lagi, dia ngitung bandwidth plus delay. Jadi, pertimbangannya lebih banyak. Oke. Jadi metrik itu buat bandingin kualitas jalur dalam satu protokol yang sama ya. Tapi kan di dunia nyata jaringan sering campur aduk ya. Mungkin di satu bagian pakai OSPF, di bagian lain pakai EIGRP. Nah, gimana kalau dua protokol beda ini sama-sama ngasih tahu ada jalan ke tujuan yang sama? Router dengerin yang mana nih? Nah, ini gunanya administrative distance atau sering disingkat AD. AD ini kayak tingkat kepercayaan router ke sumber informasi routernya. Angkanya udah ditentuin defaultnya sama Cisco. Makin kecil angkanya, makin dipercaya. Contohnya gimana tuh nilainya? Gini, rute yang connect langsung ke router itu AD-nya 0, paling dipercaya. Terus rute statis yang kita set manual itu AD1. Nah, buat yang dinamis, EIGRP itu AD-nya 90, kalau OSPF itu 110.
Oh, jadi EIGRP lebih dipercaya daripada OSPF ya di Cisco? Betul. Jadi kalau ada rute ke tujuan yang sama persis diinfoin sama EIGRP dan OSPF, router Cisco pasti milih yang dari EIGRP karena AD-nya lebih rendah, 90/110. Ini penting banget dipahami pas kita desain atau lagi troubleshoot jaringan yang pakai banyak protokol gitu. Wah, menarik ya. Jadi ada semacam hierarki kepercayaan gitu. Terus gimana kalau ada beberapa jalur tapi metriknya sama persis dan sumbernya dari protokol yang sama atau ya pokoknya AD-nya sama lah. Apa routernya jadi bingung milih? Justru nggak bingung, malah bagus itu. Kondisi itu namanya Equal Cost Multipath atau ECMP. Artinya, router bisa pakai semua jalur yang sama bagusnya itu secara barengan, buat bagi beban traffic gitu. Istilahnya load sharing. Oh, jadi malah lebih efisien ya, nggak numpuk di satu jalan aja. Iya, betul. Jadi trafficnya bisa disebar. Kebanyakan router modern, termasuk Cisco, udah dukung ini kok secara default. Tadi kita udah sebut-sebut beberapa nama protokol ya, OSPF, EIGRP, RIP. Bisa dirangkum nggak? Jenis-jenis utamanya apa aja sih? Di sumber Anda kan dibagi jadi EGP sama EGP. Betul, betul. Jadi secara umum ada dua kategori besar. Pertama, IGP, Interior Gateway Protocol. Ini protokol yang jalan di dalam satu jaringan organisasi atau satu autonomous system. AS. AS itu gampangnya kayak satu kerajaan jaringan yang dikelola satu pihak, misalnya perusahaan Anda atau ASP lokal gitu. Contoh IGP apa aja tuh yang populer? Yang paling sering ditemui ya OSPF, ini standar terbuka jadi banyak dipakai. Terus ada IEGRP, yang dulunya punya Cisco tapi cepat banget konvergensinya. Ada juga ISIS, ini tangguh banget, sering dipakai sama provider besar. Nah, kalau RIP, ini udah tua banget sih, sebaiknya dihindarin kalau bisa. Oke. Terus yang EJP? Nah, kalau EJP, Exterior Gateway Protocol, ini buat routing antar AS tadi. Jadi, antar kerajaan jaringan yang beda. Di sini, pemain utamanya cuma satu, yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Nah, BGP inilah yang sebenarnya ngatur lalu lintas data di seluruh internet global kita. Wah, jadi BGP ini yang megang internet ya? Bisa dibilang gitu. Dia yang hubungin semua ISP besar, semua jaringan raksasa di dunia. Fleksibel banget, tapi yaitu kompleksitasnya juga tinggi. Ada istilah IBGP buat BGP di dalam satu AS dan ABGP buat komunikasi BGP antar AS yang berbeda. Oke, jadi kelebihannya jelas banget ya. Otomatis, bisa adaptasi kalau ada gangguan, pinter milih jalur terbaik. Tapi pasti ada minusnya juga kan? Nggak mungkin sempurna. Ya, pasti ada. Routing dinamis ini kan cerewet ya. Mereka perlu kirim pesan hello terus-terusan, kirim update kalau ada perubahan rute. Semua pesan itu ya makan bandwidth jaringan. Terus proses ngitung metrik, milih rute terbaik, nyimpen tabel routing yang mungkin besar, itu semua juga makan sumber daya router, CPU sama memori kepakai. Jadi bisa membebani router juga ya? Iya, terutama di jaringan yang gede banget atau kalau routernya speknya pas-pasan, itu bisa jadi pertimbangan penting. Oke deh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang dengerin. Routing dinamis ini intinya bikin jaringan kita jadi jauh lebih pintar dan efisien. Dia bisa belajar sendiri soal topologi jaringan, otomatis adaptasi kalau ada yang berubah, dan milih jalur data paling bagus berdasarkan hitungan metrik sama tingkat kepercayaan administrative distance. Jauh lebih fleksibel dan tahan banting dibanding routing statis. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. BGP, protokol EGP yang tadi kita bahas, yang super kompleks itu, dialah yang jadi semacam polisi lalu lintas buat seluruh internet. Coba bayangin, sebuah perubahan kecil aja di konfigurasi BGP sama satu ISP di belahan dunia lain, mungkin karena alasan kebijakan internal mereka atau perbaikan teknis, itu bisa jadi secara nggak langsung ngaruh ke seberapa cepat Anda bisa buka website favorit Anda saat ini juga. Ini nunjukin betapa saling terhubungnya dan mungkin juga rapuhnya ekosistem internet global kita ini. Semuanya diatur sama protokol-protokol dinamis yang cerdas tapi juga kompleks ini. Menarik kan?